Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kondisi ini ditandai dengan persaingan dan konfrontasi antara negara-negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan negara-negara demokrasi Barat termasuk Amerika Serikat. Perang Dingin umumnya bergerak di bidang politik, ekonomi, propaganda, dan hanya menggunakan senjata secara terbatas. Dilansir dari laman History, selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Soviet berperang bersama sebagai sekutu melawan Nazi Jerman. Namun, hubungan Amerika dan Soviet tidak pernah benar-benar bersahabat. Amerika telah lama mewaspadai komunisme Soviet dan pemerintahan tirani pemimpin Rusia Joseph Stalin. Di sisi lain, Soviet membenci penolakan Amerika untuk memberi mereka peran utama dalam komunitas internasional. Ditambah dengan serta penundaan masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia Kedua, di mana menyebabkan jutaan orang Rusia meninggal. Hal ini berkembang menjadi rasa saling tidak percaya dan menimbulkan permusuhan yang luar biasa, namun tidak pernah berkembang menjadi perang terbuka. Konflik tersebutlah yang disebut sebagai Perang Dingin. Istilah Perang Dingin sendiri pertama kali digunakan oleh penulis Inggris, George Orwell dalam sebuah artikel yang diterbitkan tahun 1945. Perang Dingin merujuk pada apa yang dia perkirakan akan menjadi kebuntuan nuklir antara 2 atau 3 negara super, masing-masing memiliki senjata yang dapat memusnahkan banyak orang dalam beberapa detik. Kemudian, istilah ini pertama kali digunakan di Amerika Serikat oleh penasihat Presiden, Bernard Baruch dalam pidatonya di State House di Carolina Selatan, Columbia pada 1947. Ekspansi Soviet ke Eropa Timur memicu ketakutan banyak orang Amerika terhadap rencana Rusia untuk menguasai dunia. Sementara itu, Uni Soviet membenci apa yang mereka anggap sebagai retorika permusuhan pejabat Amerika, penumpukan senjata, dan pendekatan keras terhadap hubungan internasional. Dilansir dari laman Britannica, pada tahun 1948 Soviet telah memasang pemerintahan sayap kiri di negara-negara Eropa Timur yang telah dibebaskan oleh Tentara Merah. Amerika dan Inggris takut akan dominasi permanen Soviet di Eropa Timur dan ancaman Partai Komunis yang dipengaruhi Soviet akan berkuasa di negara demokrasi Eropa Barat. Di sisi lain, Uni Soviet bertekad untuk mempertahankan kendali atas Eropa Timur untuk melindungi dari kemungkinan ancaman baru dari Jerman. Mereka juga berniat menyebarkan komunisme ke seluruh dunia, sebagian besar karena alasan ideologis. Perpecahan besar terjadi antara Uni Soviet dan Cina pada tahun 1960 dan terus melebar selama bertahun-tahun, menyebabkan hancurnya kesatuan blok komunis. Di sisi lain, Eropa Barat dan Jepang mencapai pertumbuhan ekonomi yang dinamis pada tahun 1950-an dan 60-an, mengurangi inferioritas relatif mereka terhadap Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an, melihat berkurangnya ketegangan Perang Dingin, kedua negara adidaya akhirnya membatasi rudal anti-balistik. Itu kemudian diikuti oleh periode ketegangan Perang Dingin yang baru pada awal 1980-an, ketika kedua negara adidaya melanjutkan penumpukan senjata besar-besaran dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh di dunia. Tapi pada akhir 1980-an Perang Dingin mulai pecah selama pemerintahan pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev. Ketika rezim komunis di negara-negara blok Soviet di Eropa Timur runtuh pada 1989 hingga 1990, Gorbachev menyetujui kejatuhan mereka. Bangkitnya kekuasaan pemerintahan demokratis di Jerman Timur, Polandia, Hongaria, dan Cekoslowakia segera diikuti oleh penyatuan Jerman Barat dan Timur di bawah naungan NATO, lagi-lagi dengan persetujuan Soviet. Reformasi internal Gorbachev sementara itu telah melemahkan partai komunisnya sendiri dan membiarkan kekuasaan beralih ke Rusia dan Republik Konstituen lainnya di Uni Soviet. Pada akhir 1991, Uni Soviet runtuh dan 15 negara baru merdeka lahir, termasuk Rusia dengan pemimpin anti-komunis yang dipilih secara demokratis. Kondisi ini menandai berakhirnya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Itulah sedikit penjelasan tentang Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar.